Bisnis bel otomatis sekolah ini saya mulai dari tahun 2005, tepatnya di Yogyakarta, dengan nama usaha yaitu CV Metamorphose. Tapi usaha ini tidak bisa berlangsung lama karena dalam waktu setengah tahun itu terjadi kebangkrutan karena sebuah kejadian alam yang mungkin kita bisa melihat waktu itu kejadian gempa bumi pada tanggal 27 Mei tahun 2006. Dengan ditutupnya usaha saya di Yogyakarta, saya pulang kampung ke Aji Barang. Terus saya mendirikan sebuah usaha yang baru, tapi dengan produk tetap sama, yaitu bel otomatis sekolah dengan nama badan usaha CV Teknologi Indonesia atau disingkat Teknindo. Dan sampai sekarang usaha ini alhamdulillah lancar dengan bendera Teknindo dan produk bel otomatis sekolah. Bel sekolah di Indonesia mengalami beberapa perubahan, kurang lebihnya ada 3 kali perubahan. Yang pertama adalah bel sekolah yang menggunakan alat-alat tradisional, entah itu lonceng ataupun kentungan ataupun mungkin bekas pelek mobil, rel kereta api. Lah, terus berikutnya ada sebuah perkembangan yang cukup bagus, yaitu bel dalam bentuk elektrik tapi masih manual, atau bel sekolah menggunakan teknologi pencet. Terus pada tahun 2005 itu dengan perkembangan baru, yaitu bel sudah bisa disetting otomatis atau digital, sehingga ada 3 perubahan atau perkembangan bel di Indonesia. Yang pertama tradisional, yang kedua bel teknologi manual, dan yang terbaru adalah bel menggunakan timer ataupun menggunakan teknologi digital. Inovasi yang paling baru dari bel sekolah yaitu dalam bentuk digital. Di samping itu, bel yang menggunakan teknologi digital ini sudah menggunakan jadwal ataupun sudah menggunakan menu, sehingga masyarakat pengguna, terutama sekolah, mungkin diwakili oleh guru ataupun kepala sekolah, itu dengan mudahnya, yaitu yang inovasinya tadinya dipencet, sekarang dia adalah disetting dengan digital, dengan adanya keypad dan adanya LCD, sehingga nanti mempermudah pihak sekolah untuk mengoperasikan setiap harinya, sehingga setiap harinya jadwal sekolah akan berjalan sebagaimana biasanya dan tanpa harus ditungguin seorang penjaga piket ataupun penjaga jadwal. Bel otomatis sekolah adalah produk awal dan bukan produk akhir, sehingga kita akan ada turunan-turunan yang lainnya. Ada sound class atau sound system per kelas, ada juga lab. Bahkan yang unik dari bel otomatis sekolah ini, ketika digunakan di sekolah, outputnya suara akan dijadikan sebagai penanda jadwal sekolah. Tapi kalau diterapkan di perkebunan, maka bel ini outputnya bukan lagi cuma suara, tapi bisa mengotomatisasi pengairan atau penyiraman, sehingga perkebunan di wilayah-wilayah terpencil sekalipun akan menggunakan teknologi yang canggih, sehingga bisa membantu produktivitas hasil daripada perkebunan tersebut. Visi dari Teknindo adalah Teknindo sendiri itu mempunyai visi sebagai tempat pengembangan teknologi nasional atau sebagai tempat inovasi teknologi nasional. Adapun misinya, Teknindo mempunyai misi ke depan bahwa Teknindo dengan teknologi nasional tersebut bisa menciptakan alat-alat dengan teknologi nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga apa yang kita prestasikan di masyarakat bisa langsung digunakan di masyarakat kita sendiri. Perlu adanya sebuah konsep
tentang gerakan moral, Bel Otomatis Sekolah ini untuk bisa bersaing dengan para pesaing itu salah satunya mempunyai konsep yang sangat kuat, yaitu Indonesia on time, di mana menggunakan bel otomatis ini sekolah sudah tepat waktu. Dari ide tersebut, ketepatan waktu itulah yang menjadikan Teknindo memulai dengan gerakan Indonesia on time, sehingga para pesaing tidak ada ataupun tidak bisa menggunakan gerakan Indonesia on time, karena yang menggunakan Indonesia on time itu adalah hanya dari Teknindo. Kalau Anda berani untuk berwirausaha, maka Anda harus berani untuk gagal, itu yang pertama kali. Terus pesan yang kedua, dalam menghadapi kegagalan tersebut, Anda harus punya pendirian yang teguh. Anda punya bisnis A, ketika Anda suatu saat nanti akan ada sebuah kegagalan itu minus 10 misalnya, Anda tetap harus di bisnis A. Jangan pernah beralih ke bisnis B, C, D, atau yang Z, itu lebih ekstrim lagi. Kalau Anda minus 10 kegagalan itu, Anda harus di A. Bahkan datanglah sebuah kegagalan lagi minus 100 misalnya, Anda tetap harus di posisi di A, yaitu tetap pendirian teguh bahwa bisnis Anda adalah A. Yang ketiga, Anda harus mempunyai kesabaran. Kesabaran itu ibarat kita, kalau kita di sekolah, adalah ketika menjawab sebuah soal. Sebuah kegagalan, sebuah masalah, itu harus kita sikapi dengan kesabaran. Artinya, dengan pendirian yang teguh tadi, dengan kesabaran tadi, semakin banyaknya masalah, semakin banyaknya kegagalan yang kita lewati, sebenarnya mendekatkan kita kepada sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Karena yang dinilai sebuah kesuksesan dan keberhasilan adalah proses dari kesuksesan itu sendiri. Bisa memperkenalkan materi kewirausahaan ini itu di awal kuliah, jangan di akhir kuliah, karena kebanyakan beberapa universitas sekarang ini memperkenalkan kewirausahaannya sebelum di wisuda. Alangkah baiknya memperkenalkan bagaimana cara berwirausaha, materi berwirausaha, bagaimana cara menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sebuah masalah, terus bagaimana cara ketika kita sukses, itu diajarkan ketika baru masuk ke kuliah, ataupun materi kuliah tersebut tentang kewirausahaan tadi itu diterapkan di awal kuliah, atau mungkin ospek yang dulu garang tentang perpeloncoan atau apapun itu dirubah menjadi ospek kewirausahaan, bagaimana cara menjual dan sebagainya, sehingga fakultas-fakultas teknik itu akan dia bagaimana cara membuat sebuah produk, fakultas ekonomi bagaimana teman-teman mahasiswa baru ini untuk berbisnis, dan banyak fakultas yang lainnya. Bahwasanya kami percaya setiap kali ada satu kesulitan, pasti ada dua kemudahan.